Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zalfa Rokigo Abada, NIM 126209203 absen 43. Yang pertama, pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran berarti upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan dan meraih tingkat kualitas pembelajaran yang diharapkan. Teknologi informasi dalam pembelajaran dapat dibagi atas dua peran, yaitu yang pertama, sebagai media presentasi pembelajaran, misal bentuk slide PowerPoint dan animasi dengan program Flash. Yang kedua, sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Misal peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Yang kedua, teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pemanfaatannya sumber belajar adalah proses mendaya gunakan atau pemanfaatan sumber-sumber belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Teknologi informasi bisa dikatakan sebagai sumber karena mempunyai kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan secara luas, cepat, dan mudah. Yang ketiga, pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media visual merupakan media paling familiar dan paling sering dipakai oleh seseorang guru dalam pembelajaran. Media visual dibagi menjadi dua, yaitu di layar yang dapat diproyeksikan dan non-proyeksi. Yang keempat, pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS. Pada pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran IPS ini yaitu yang pertama, unsur-unsur pembelajaran berbasis visual. Yang pertama, kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, dan warna. Yang kedua, macam-macam media berbasis visual. Media visual tidak dapat diproyeksikan, yaitu media realita, model, media grafis. Macam-macam media berbasis visual. Media visual yang dapat diproyeksikan. Yang pertama, transparansi OHP, film bingkai atau slide. Yang ketiga, film strip, proyektor. Yang terakhir, opaque projector. Yang kelima, pengembangan media berbasis audiovisual pada pembelajaran IPS. Media adalah teknik suatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa. Audiovisual adalah gabungan dari kata audio dan visual. Audio adalah suara yang dapat didengar, sedangkan visual adalah yang dapat dilihat. Audiovisual merupakan media yang terjadi dari media audio dan visual yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan konsep. Yang keenam, macam-macam media audiovisual. Media audiovisual diam, menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara. Media audiovisual gerak, menampilkan unsur-unsur gambar yang bergerak seperti film, video, kaset, dan lain-lain. Contoh media audiovisual: film bersuara, televisi, storyboards dan penulisan naskah, OHP, slide, dan film strip. Yang ketujuh, pengembangan media berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan pemanfaatan perangkat
baik perangkat keras maupun perangkat lunak di komputer. Pemanfaatan komputer sering diidentikan dengan penggunaan situs jaringan internet. Namun sebenarnya komputer tidak terbatas pada perangkat komputer dan internet, melainkan juga meliputi media seperti televisi, radio, multimedia, player, handphone, dan lain-lain. Media pembelajaran berbasis komputer dapat berupa internet, software, email, CD-ROM, sumber informasi, jaringan, pengolah data, desktop, publishing, video, conferences, digital, scanner, dan lain-lain. Yang kedelapan, pemanfaatan pembelajar berbasis komputer. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer. Yang keempat, memperluas kesempatan belajar. Yang kesembilan, faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yang pertama, terjadinya beragam pilihan perangkat. Yang kedua, derasnya arus informasi dan model-model pembelajaran. Yang ketiga, program pemerintah untuk merintis sekolah bertaraf internasional. Yang keempat, adanya kesadaran diri dan motivasi dari pihak sekolah. Yang kelima, tingginya tuntunan peningkatan kualitas SDM. Faktor penghambatnya, yang pertama, biaya pengadaan dan perawatan masih tinggi. Yang kedua, diperlukan ahli dan teknisi atau orang yang berkompeten. Yang ketiga, kualitas SDM, khususnya pengajar, di Indonesia masih rendah. Yang terakhir, banyaknya variasi media pembelajaran berbasis komputer. Yang ke-10, pengembangan media Microsoft PowerPoint pada pembelajaran IPS. Microsoft PowerPoint merupakan suatu software yang disediakan untuk merancang presentasi grafis secara cepat dan mudah. Microsoft PowerPoint memiliki keunggulan fasilitas dengan tampilan background yang menarik dan gambar, suara, foto, animasi, video, dan grafis yang dapat memperjelas materi. Tujuan Microsoft PowerPoint tidak jauh berbeda dari yang lain, yaitu pendidikan diharapkan mampu mengajak anak didiknya untuk berpikir aktif dalam proses belajar. Kegunaan Microsoft PowerPoint yaitu membuat presentasi dalam bentuk file slide dapat membuat presentasi lebih menarik dengan menambah audio, video, animasi, dan gambar. Yang ke-11, pengembangan Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran IPS. 1. Analisis siswa dan guru. 2. Pembuatan desain media. Yang ketiga, implementasi penjelasan desain. Yang keempat, testing, uji coba materi dan media. Yang kelima, penilaian penggunaan baik siswa maupun guru. Yang ke-12, kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Kelebihannya yang pertama, penyajian yang menarik. Yang kedua, lebih merangsang siswa. Yang ketiga, pesan informasi secara visual. Yang keempat, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar. Yang terakhir, dapat disimpan dalam bentuk data optik ataupun magnetik. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan adanya pemikiran yang matang sebelum menggunakan komputer dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, merancang dan memproduksi software pembelajaran membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Yang ke-13, pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran IPS. Internet adalah jaringan komputer yang terdiri atas ribuan jaringan komputer yang lain. Komputer-komputer tersebut bersifat independen, tetapi satu dengan yang lain dapat berhubungan. Contoh jaringan komputer yang paling sering kita temukan adalah IAN, Local Area Network, yang menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam satu area atau lokasi seperti kantor, sekolah, perusahaan, dan universitas biasa disebut sebagai internet. Perkembangan teknologi dengan internet dalam pembelajaran perkembangan cepat. Pemanfaatan internet sebagai
Media pembelajaran sangat baik untuk digunakan untuk membantu guru agar mempermudah penyampaian pembelajaran kepada siswa. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran guru sering dihadapkan sebagai berbagai hal yang mengharuskan kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa. Media pembelajaran pendidik melalui internet merupakan imbas dari teknologi yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran juga mau tidak mau harus mampu menggalakkan pembelajaran yang berbasis IT. Yang terakhir, beberapa aplikasi internet yang dapat mendukung pengajar antara lain: 1. Email atau server. 2. Laman web. Yang ketiga, internet relay chats atau IRC. Yang keempat, pemindah file atau FTP. Yang kelima, teleconference. Yang keenam, instant messaging. Yang terakhir, newsgroup. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.